Bang Akmal, Ya. apa tanggapan Anda dari Save Our Soccer melihat bahwa pada akhirnya unsur PSSI diamankan oleh aparat yang berwenang, dalam hal ini adalah Satgas Anti Mafia Sepak Bola. Sikap PSSI merespon ini seperti apa komentar Anda? Ya, kalau saya melihat PSSI masih memainkan strategi ball position. Main bola ya, ball position artinya, tapi Penguasaan bola ya? ya, penguasaan bola, tapi nggak tahu mau menyerang atau bertahan. Sehingga pada gilirannya sudah ada di tengah-tengah saja, abu-abu posisi mereka ketika kemudian muncul Satgas Mafia Bola. Sejatinya kalau PSSI mau untuk kemudian melakukan sebuah strategi baru, misalnya mengikuti apa yang dilakukan oleh Satgas ini, saya bilang dia melakukan strategi attacking football, sepak bola menyerang. Oke. Dekatin, tangkap, ada bukti, tangkap. Nah, kalau ini juga dilakukan oleh PSSI, ini akan sangat bagus buat sepak bola Indonesia ke depannya, karena memang masalah sumber utama di sepak bola kita adalah di internal PSSI juga, karena banyak oknum-oknum di dalam PSSI yang ikut bermain dalam masalah manipulasi hasil pertandingan bola, match fixing, match acting, match setting, itu semua ada di dalam PSSI. Bagian dari match manipulation itu ya dalam statuta FIFA. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana kemudian PSSI memberikan advokasi kepada Komdis nonaktif, kemudian Exco yang saat ini sudah diamankan. Apakah ini bukan bagian dari strategi untuk defensif? Ya, kalau kemudian PSSI ingin melindungi hak-hak secara hukum anggota mereka, itu merupakan salah satu pilihan yang harus mereka lakukan, wajar saja gitu kan. Apalagi di PSSI juga ada departemen hukum, kemudian juga ada komite hukum di sana. Agus Tiranda salah satunya berada di komite hukum PSSI, dan itu hak mereka. Tapi kemudian ini kan lebih kepada upaya untuk kemudian bagaimana hukum itu bisa ditegakkan secara adil dan sebagainya. Cuma permasalahannya adalah kalau kemudian ini dibuat berlarut-larut dan sebagainya, ini akan membuat seperti ada pertarungan antara Satgas dengan PSSI. Padahal sejatinya yang bagus adalah bersinergi antara PSSI dengan Satgas untuk menyelesaikan kasus manipulasi pertandingan. PSSI dengan football family-nya, dengan hukum-hukum yang ada di Komdis dan sebagainya, Satgas dengan hukum pidananya. Nah, ini adalah contoh-contoh yang dilakukan oleh sejumlah negara, Italia misalnya. Bagaimana mereka menyelesaikan Calciopoli lewat jalur football family di federasi, kemudian juga lewat jalur pidananya. Cina semacam itu juga, Vietnam juga melakukan hal yang sama, Singapura melakukan hal yang sama. Artinya ini harus dilakukan oleh federasi kita. Bagaimana kemudian bersinergi antara federasi dengan polisi untuk menyelesaikan dan menghancurkan gurita mafia sepak bola di sepak bola kita. Jadi maksud Anda selain menghukum, selain menindak oknum ataupun perseorangan begitu, bahwa klub juga seharusnya bisa diberikan hukuman yang maksimal, hukuman institusional seperti apa yang dilakukan di Italia waktu kasus Calciopoli, kemudian status juara Juventus waktu itu dicabut. Apakah ini juga seharusnya bisa diberlakukan jika indikasi itu juga terjadi dalam klub sepak bola di tanah air? Iya, permasalahan di PSSI saat ini adalah masalah trust, kepercayaan publik terhadap PSSI yang berada di bawah titik nadir menurut saya. Kenapa? Kita harus kemudian percaya dengan Komdis. Komdis juga bekerja tidak begitu maksimal, bahkan subjektif lebih banyak. Terakhir, soal pendekatan yang dilakukan oleh aparat kepolisian untuk mengungkap kasus ini adalah pasal penipuan dan juga pasal penyuapan. Banyak sesungguhnya yang bertanya, mengapa pasal penyuapan tidak melakukan pendekatan juga menersangkakan pelapor? Dalam hal ini, pihak-pihak klub atau penanggung jawab klub yang berupaya untuk membayar, yang berupaya untuk menyuap pihak-pihak tertentu, entah itu wasit, entah itu jajaran dari PSSI untuk memenangkan pertandingan. Ya, kalau saya melihat mungkin PSSI, polisian atau Satgas juga punya alasan hukum, misalnya untuk tidak menjadikan mereka sebagai salah satu tersangka dengan status misalnya whistleblower atau kemudian justice kolaborator, karena ini memang diperlukan di sepak bola Indonesia. Karena selama ini di sepak bola kita, ketika ada masalah kasus, kemudian kita mengadukan, yang terjadi terbalik. Yang mengadukan yang dihukum, kemudian yang diadukan kemudian bisa bebas berkeliaran. Sebagai contoh misalnya 2007 itu ada kasus pengurus PSSI, Ketua Komdis Togar Mananero, kemudian dengan Wasekjen PSSI Kaharudin Syah. Ketika itu mereka menerima suap dari Penajam Medan Jaya. Kemudian Arismen Badawi, Sawal Ripai, pengurus Penajam Medan Jaya melaporkan itu kepada PSSI dengan bukti-bukti cek, kemudian pembicaraan telepon. Fakta di lapangan adalah
justru Arisman Badawi dan juga Sawarifai yang dihukum seumur hidup, sementara 2 pengurus PSSI bisa bebas. Dan itu terjadi berulang-ulang di sejumlah kasus yang melibatkan pengurus PSSI, kemudian pengurus PSSI-nya bisa bebas, tapi kemudian yang melaporkan pada gilirannya dihukum. Misalnya pemain PSMS Medan melaporkan gajinya belum dibayar, yang justru adalah tekanan yang datang ke mereka, bukan kemudian perlindungan. Nah, ini yang kemudian membuat masyarakat sepak bola, stakeholder sepak bola Indonesia tidak percaya dengan PSSI. Kemudian muncullah Satgas yang kemudian menjadi seperti titik terang di satu kegelapan yang kemudian orang bisa mengadukan ke sana. Sekarang kalau kita bicara Satgas, ada 229 kasus yang sudah dilaporkan ke Satgas untuk diselidiki, diinvestigasi, dan kemudian dieksekusi kalau memang terjadi hal-hal yang menyimpang dari sepak bola, entah hukum pidana, entah itu suap menyuap, ataupun manipulasi pertandingan yang secara hukum ini bisa dikelola dengan pidana atau hukum positif gitu. Sementara PSSI kita lihat duduk manis, kemudian mencoba mengalihkan isu, berkonsultasi dengan FIFA misalnya, dia mengatakan kita harus konsultasi dulu dengan FIFA. PSSI itu lupa, sejak tahun 2012 FIFA itu sudah menerapkan yang namanya early warning system terhadap manipulasi pertandingan. Itu 2012 ketika Blatter masih menjadi Presiden FIFA ketika itu. Bahkan Blatter mengatakan bahwa match fixing, manipulasi pertandingan adalah tackle paling kasar di sepak bola dan itu harus diperangi. Pak Gatot, tim Satgas anti mafia pengaturan skor dari Polri sudah menetapkan 4 orang tersangka hingga saat ini. Kondisinya adalah ketika PSSI kemudian memberikan bantuan advokasi pada unsur-unsur PSSI yang disangkakan begitu. Apakah Anda melihat bahwa memang ada resistensi dari organisasi PSSI ini yang membuka ruang seluas-luasnya untuk Polri untuk mengungkap siapa saja yang terlibat? Kalau sampai ada penilaian seperti itu, tidak ada salahnya ya. Karena pada saat undangan pemanggilan termasuk saya sendiri untuk harus memberikan keterangan kepada Satgas itu diantaranya PSSI. PSSI itu harusnya kalau nggak salah tanggal 21 Desember sebelum Natal ya. Tapi ternyata faktanya waktu itu kan diundur seminggu kemudian. Dan harusnya PSSI itu merasa diuntungkan dengan adanya Satgas. Karena ujung-ujungnya kalau pengaturan skor itu bisa bersih kan ya PSSI dan rakyat Indonesia juga senang. Tapi faktanya mundur. Nah, tetapi di sisi lain PSSI juga kemudian bisa datang minggu berikutnya. Kalau resistensi sih saya nggak melihat di sisi itu. Mungkin mereka tidak menyangka bahwa Satgas kali ini sangat serius. Bahwa pada akhirnya yang terlibat adalah unsur PSSI. Ini terkesan bahwa institusi sepak bola menaungi seluruh sepak bola di tanah air kita ini seolah-olah tidak bisa independen lagi, tidak bisa berjalan sebagaimana dalam tracknya. Ini dari Kemenpora seperti apa pandangannya? Ya, kami seperti yang diatur di Undang-Undang Sistem Olahraga Nasional, Menteri itu kan dalam hal ini Pak Menpora, Pak Imam itu adalah penanggung jawab bidang olahraga. Betul. Kami memang bisa saja misalnya taruhlah teguran kepada PSSI dan sebagainya. Tapi kan kami hati-hati. Nanti kalau enggak dikira intervensi dan macam-macam, dan itu mereka selalu merujuknya kepada FIFA. Poin yang ingin kami sampaikan bahwa dalam konteks kali ini harapan kami, himbauan kami kepada PSSI, lebih baik PSSI itu kooperatif lah, gitu, bagi kelancaran tugas Satgas. Iya, soal bahwa ini adalah momentum Polri membuka seluas-luasnya siapa saja yang terlibat. Namun menarik bahwa ternyata Komdisnya juga ex-Komdisnya yang nonaktif saat ini juga ada di sana, kemudian juga Exco-nya tidak sekali juga Exco mengundurkan diri. Pak, dari segmen olahraga kita kaitannya dengan sepak bola, apakah kita masih bisa percaya bahwa industri sepak bola kita masih fair? Ya, kami berulang kali, terutama sejak 3 minggu terakhir ini, menyatakan pada sejumlah media, sekarang ada 3 PR PSSI yang sangat urgent, apalagi nanti tanggal 20 Januari kan ada kongres. Pertama adalah tentang timnas. Nah oke lah, timnas itu adalah PR yang sangat gede. Jangan sampai dari satu event ke event berikutnya itu kalah. Yang kedua, masalah gaya komunikasi dari Pak Edi. Pak Edi, kami akui, gaya komunikasinya kok nggak enak banget untuk siapapun. Nah, diperbaiki. Nah yang ketiga ini, oke lah, mungkin kalau gaya komunikasi, kemudian timnas, mungkin masih butuh waktu. Tapi kalau masalah
pengaturan skor ini kesempatan bagi PSSI saat ini untuk bisa mengembalikan kredibilitas. Kalau sampai PSSI tidak bisa membantu Satgas, repot sekali. Bagaimana citra di mata publik gitu. Nah, PSSI kemudian harus membuktikan dirinya bersih tatkala ini tentu saja transparan. Ini dibuka seluas-luasnya. Bagaimana kemudian Kemenpora dalam konteks pemerintah melihat kasus ini bahwa sepak bola dicintai oleh kalangan masyarakat banyak, di sisi lain bahwa ini adalah olahraga yang memang harus menunjukkan taring prestasinya, tidak hanya dalam negeri, internasional. Ya, adanya isu tentang masalah pengaturan skor Betul. ini kan bukan saat ini saja. Betul. Kami pada saat tahun 2015, pada saat Pak Imam Nahrawi itu membentuk tim 9, Betul. salah satu tugas kami adalah juga membidik atau mungkin membantu mentuntaskan masalah pengaturan skor. Memang waktu itu tidak tuntas. Tapi poinnya adalah yang namanya pengaturan skor itu seakan-akan, mohon maaf ya, kayak kentut ya, terasakan tapi susah membuktikan. Iya, Jadi betul. poinnya adalah itu ternyata bukan isu. Karena dengan adanya penangkapan terhadap beberapa orang tertentu membuktikan bahwa apa yang dilakukan oleh polisi itu sangat taktis sekali, dan kami mendukung apa yang dilakukan oleh Satgas gitu. Oke. Siapapun tidak akan rela apabila masa depan sepak bola Indonesia rusak akibat ulah segelintir mafia sepak bola. Bagaimanapun PSSI harus membuka informasi seluas-luasnya kepada Satgas anti mafia sepak bola untuk membongkar siapa-siapa saja dalang yang merusak prestasi olahraga. Demi kebenaran dan keadilan, saya Abraham Silaban.